Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi terkait dengan terapi gen dari bioteknologi untuk kesehatan, tugas dari mata kuliah dasar-dasar bioteknologi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Darmawati M. Taher, SPD MSI. Nah, sesuai dengan judul, kami menggunakan dua artikel, yaitu artikel utama dengan judul Tipe Terapi Gen dari Bioteknologi untuk Kesehatan. Yang kedua, artikel rujukan dengan judul Adenovirus, The First Effective in Vivo Gen Delivery Vector. Nah, teman-teman, kelompok kami beranggotakan 4 orang. Saya Nadila Sumpraki, ada rekan saya Farudin Haji Ali, Rahayu Nasir, dan Virga Imran Menang. Nah, di sini kami akan membahas 4 topik, yaitu topik yang pertama terapi gen, topik yang kedua tipe terapi gen, topik yang ketiga transfer gen, dan topik yang keempat adenovirus. Nah, selanjutnya saya berikan kepada rekan saya untuk menjelaskan materi tersebut. Ya, selanjutnya saya akan membahas materi yang pertama, yaitu terapi gen. Teknologi terapi gen tidak terlepas dari prinsip rekayasa genetika untuk menghasilkan GMO atau Genetical Modified Organisme, atau yang bisa dikenal sebagai organisme transgenik. Ide untuk terapi gen cukup unik, yaitu dengan menambahkan gen yang normal ke bagian genom yang mengalami mutasi ataupun kerusakan sehingga fungsi gen tersebut dapat diperbaiki, menurut Kachrow dan Gouder 2016. Proses rekayasa genetik pada teknologi terapi gen meliputi tahapan berikut: isolasi gen target, penyisipan gen target ke vektor transfer vektor yang telah disisipi gen target ke organisme yang akan diterapi transformasi pada sel organisme target. Gen target yang telah disisipkan pada organisme yang diterapi tersebut diharapkan mampu menggantikan fungsi gen abnormal yang mengakibatkan penyakit pada penderita. Selanjutnya, ada 2 tipe terapi gen. Yang pertama, terapi gen sel embrional. Yang kedua, terapi gen sel tubuh. Terapi gen sel embrional, pada terapi gen sel kelamin ini digunakan sel kelamin jantan atau sperma maupun sel kelamin betina atau ovum yang dimodifikasi dengan adanya penyisipan gen fungsional yang terintegrasi dengan genomnya. Yang kedua, terapi gen sel tubuh. Pada terapi gen sel tubuh ini dilakukan transfer gen fungsional ke dalam sel tubuh pasien sehingga malfungsi pada organ dapat diperbaiki. Menurut Singh et al. 2016 menyatakan bahwa terapi gen sel tubuh spesifik untuk setiap pasien dan tidak diturunkan ke generasi berikutnya. Selanjutnya, saya berikan kepada rekan saya untuk melanjut materi. Materi selanjutnya, tipe terapi gen dengan sel somatik. Pada terapi gen dengan sel somatik, DNA yang mengandung gen untuk fungsi terapi ditransfer ke dalam sel somatik, baik secara vivo maupun ex vivo. Transfer gen tersebut biasanya ditujukan secara langsung ke organ atau jaringan spesifik, sehingga gen dapat terekspresi dengan baik. Pada terapi gen dengan sel somatik, juga tidak akan memberikan pengaruh terhadap sel embrional. Terapi gen secara ex vivo. Metode ex vivo ini juga mengakibatkan kurangnya populasi sel yang diproliferasi. Tahapan dalam metode terapi gen secara ex vivo yang terdiri dari beberapa langkah, yaitu 1. Isolasi yang memiliki gen abnormal dari pasien penderita penyakit tertentu. 2. Sel hasil isolasi ditumbuhkan pada media kultur tertentu yang sesuai dengan karakteristik sel.
3. Sel target yang telah dikultur kemudian diinfeksi dengan retrovirus yang mengandung rekombinan gen dalam bentuk gen normal untuk menggantikan gen abnormal pada sel. 4. Produksi rDNA dari RNA rekombinan jika vektor virus merupakan virus dengan materi genetik berupa RNA dengan transkripsi balik atau reverse transcription. 5. Translasi. Gen normal pada sitoplasma sel menghasilkan protein yang bertanggung jawab pada gen yang mengalami kerusakan atau terjadi integrasi antara gen target untuk terapi dengan gen pada sel yang dikultur. 6. Seleksi, perbanyakan, dan pengujian sel yang telah ditransfer untuk mendapatkan sel normal yang gen abnormalnya telah berhasil digantikan oleh yang gen baru. 7. Injeksi kembali sel yang telah berhasil direkayasa dengan terapi gen ke dalam jaringan atau organ pasien. Nah, materi selanjutnya yaitu transfer gen. Menurut MISRA 2013, tahapan penyisipan gen merupakan yang paling sulit dalam keseluruhan tahapan terapi gen karena pada tahapan ini menentukan keberhasilan terapi gen itu sendiri. Vektor yang akan digunakan untuk penyisipan gen pada terapi gen harus memenuhi beberapa karakteristik, yaitu memiliki spesifitas yang tinggi, mampu secara efisien menyisipkan satu atau lebih gen dengan ukuran tertentu, tidak dikenali oleh sistem imun tubuh penderita, dan dapat dipurifikasi dalam jumlah yang besar. Vektor pembawa gen target harus tidak dikenali oleh sistem imun tubuh penderita, sehingga tidak akan menimbulkan reaksi alergi ataupun inflamasi. Nah, materi yang terakhir yaitu adenovirus. Adenovirus termasuk dalam virus icosahedral yang berukuran antara 90 sampai 100 nanometer, memiliki 252 kapsomer dengan 240 hekson dan 12 penton. Adenovirus memiliki protein fibrosa yang memanjang keluar dari penton dan struktur tersebut diketahui sebagai struktur yang mendukung kemampuan adenovirus untuk mengenali serta berikatan dengan reseptor sel target. Genom adenovirus terdiri dari DNA yang linear, double-stranded, dan tidak bersegmen dengan ukuran antara 26 sampai 45 bp atau base pair. Mungkin itu saja penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.